Pernah gak sih kamu tuh ada di fase dimana dalam satu hari itu tuh ada aja hal-hal kecil yang bikin kamu tuh bad mood. Entah itu kerjaan, entah itu cuaca yang kadang panas, kadang dingin, entah itu kerjaan yang makin hari makin numpuk, belum lagi macetnya jalanan, ya kan? Hal ini wajar kok kita berhadapan atau pernah berada di fase yang seperti itu. Tapi kamu sadar gak, makin sering kita ngeluh tuh bukannya kita badannya kerasa ringan, pikiran kita ngerasa lega, tapi justru kayak makin burn out, makin terbebani dengan hal-hal yang gak sejalan sama diri kita. Pikiran kita justru terasa makin penuh dan endingnya apa? Stres juga kan? Nah, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua tentang kenapa kita harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan mengeluh kita dan gimana caranya bisa mengelola stres supaya hidup kita jauh lebih tenang. So stay tuned and keep on watching guys. Hai semuanya, aku Velia Graskar. So welcome back in my YouTube channel. So nice to meet you semuanya. Buat kamu yang baru di sini, thank you so much udah klik video ini dan semoga kalian suka sama videonya. Don't forget to like and subscribe guys. Okay, are you ready? Oke, hal pertama yang harus dipahami adalah kenapa sih mengeluh itu adalah salah satu hal yang harus kamu kurangi. Sejujurnya ya guys, mengeluh itu bukanlah solusi. Seringkali kita pikir dengan kita mengeluh, beban kerja kita itu bakal berkurang. Padahal dengan kita ngeluh itu, kita cuma bakal memperbesar emosi negatif yang gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah utamanya. Masalah kamu bakal tetap stay nih di sini. Tapi energi kamu udah keburu habis buat ngadepin masalah-masalah itu. Kamu udah keburu lowbat baterainya, beb. Nah, poin yang kedua, mengeluh itu menyebarkan energi-energi negatif. Percaya atau enggak, keluhan yang kita lontarkan kayak, hari ini capek banget ya, hari ini panas banget ya. Perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang seperti ini, yakin deh bakal bikin orang-orang di sekitar kamu gak nyaman. Tapi gak cuma itu, karena secara psikologi, saat kita terus-menerus fokus sama hal-hal buruk, kita tuh kayak narik hal-hal negatif tuh balik ke diri kita. Pikiran kita secara nggak langsung bakal ke-trigger buat ngelihat yang minus-minusnya aja. Terus gimana dong caranya biar kita tuh bisa berhenti ngeluh dan mengelola rasa stres ini dengan baik? Punya beberapa tipsnya nih, simak baik-baik ya. Ubah dulu keluhan-keluhan kamu, keluh kesah kamu itu menjadi sebuah pertanyaan. Daripada kita bilang, aduh kok ini nggak kelar-kelar sih? Duh kok kerjaan ini susah banget ya rasanya? Tapi coba deh ubah dulu kalimatnya menjadi kalimat produktif biar diri kamu juga meyakini bahwasanya oke, ini tuh positive vibes dan aku harus produktif. Apa yang bisa aku lakuin biar kerjaan ini tuh selesai, biar otak kamu juga happy, rasanya juga fresh gitu kan. Dengan kayak gitu, otak kita tuh secara otomatis terpacu nih ngelihat sebuah tantangan, otak kita semangat buat mecahin atau menyelesaikan tantangan itu. Kayak oke, I'm do it. Dari langkah termudah mana yang bisa aku ambil, yang bisa aku kerjain biar kerjaan ini tuh cepet selesainya. Setelah itu kamu bisa fokus sama hal-hal yang bisa kamu kontrol. Ketahuilah bahwasanya kita tuh gak bisa kontrol cuaca, kita gak bisa kontrol macetnya jalanan, apalagi omongan orang sama sekali gak bisa kita kontrol. Jadi buat otak kamu untuk fokus ke diri kamu sendiri. Jadi buat otak kamu untuk fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, yang ke hal-hal yang bisa kamu kontrol, ke hal-hal yang ada nih di genggaman kamu. Nah, hal-hal apa sih yang bisa kamu kontrol? Ada banyak hal yang bisa kamu kontrol, kayak manajemen waktu kamu, kebiasaan kamu, dan gimana respon diri kamu untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Gimana diri kamu biar bisa handle masalah yang lagi menimpa kamu di hari ini. Poin yang ketiga, kamu bisa membangun kebiasaan-kebiasaan sehat. Karena kebiasaan-kebiasaan yang sehat kayak gini sejujurnya banyak mempengaruhi rutinitas kamu di hari ini. Coba mulai sempatkan waktu buat kamu bisa journaling, menumpahkan segala isi pikiran-pikiran kamu, menuliskan pikiran-pikiran kamu di kertas. Terus dibarengi sama mengucapkan afirmasi-afirmasi positif di pagi hari. Mungkin kamu sambil nyeruput kopi atau teh hangat, ngemil biskuit gitu kan, sambil afirmasi kayak oke, I'm happy today. Kita semangat membangun hari ini pasti bakal happy banget, hari ini pasti bakalan ada banyak gebrakan-gebrakan baru dan aku siap menghadapi apapun gebrakan itu. Coba mulai terapin kayak gitu di setiap pagi hari kamu, atau kamu juga bisa mulainya dengan olahraga, jogging kecil-kecilan, mungkin keliling kompleks, ya kan, gak perlu harus long marathon gitu-gitu, mungkin gak. Kayak yaudah kita mulai dari hal-hal kecil aja, hal-hal kecil, hal-hal ringan yang bisa kita lakuin sekarang juga. Karena apa? Karena hal-hal kayak gini tuh penting buat kita. Penting untuk menjaga kesehatan mental kita, penting untuk menjaga kestabilan mood swing kita. Karena gak dipungkiri ya, entah cewek atau cowok pasti ada rasa bad moodnya, ada rasa good moodnya. Ya kita manusia biasa. Cuma hal-hal kayak gini tuh emang bisa kita kontrol lewat olahraga, lewat afirmasi positif, lewat makanan-makanan sehat gitu loh. Jadi mulai peduli sama apa yang kamu konsumsi. Demi apa? Demi kesehatan diri sendiri. Poin yang keempat, sadari kapasitas diri kamu.
Bayangin diri kita tuh punya baterai internal gitu kan. Mulai kenali kemampuan atau daya baterai kamu hari ini. Kalau misalkan kamu tahu energi kamu tuh terbatas gitu ya, kamu gak akan buang-buang energi untuk menghadapi hal-hal yang kurang penting gitu loh. Kenapa? Karena ya kamu menyadari nih, oke, nanti tuh aku bakal berhadapan dengan kerjaan yang numpuk di kantor. Kalau misalkan cuma karena aku ketinggalan trans, atau cuma karena aku ketinggalan transportasi, cuma karena aku bangun kesiangan, cuma karena mungkin kamu bikin kopi terus ternyata terlalu pahit, kamu gak akan punya energi untuk marahin diri kamu, untuk menyesali diri kamu kayak kenapa sih kok aku bisa sih bikin kopi kurang gula. Enggak gitu loh. Kamu bakalan yang kayak udah deh, nggak apa-apa kopinya pahit dikit gitu. Daripada aku telat terus aku nggak ngopi, ya udah mending aku minum kopinya, terus habis itu aku mulai hari deh. Jadi karena kamu tahu nih kapasitas baterai kamu seberapa, kamu gak akan buang-buang waktu untuk menyesali kopi kepahitan di pagi harimu itu gitu loh. Jadi kamu udah mulai bisa saving energi, udah bisa mulai peduli sama diri kamu sendiri. Dan di fase ini tuh kamu gak dituntut untuk selalu punya energi banyak, untuk selalu kayak kamu selalu ceria, selalu positif, itu enggak. Ada kalanya pasti kamu bakal capek, ada kalanya baterai yang kamu punya tuh bakal lowbat, dan it's okay untuk take the rest gitu kan, untuk kamu istirahat dulu, it's okay, istirahat aja nggak apa-apa. Itu dengan kamu tidur, entah itu dengan kamu me time, atau entah itu dengan dengerin musik, it's okay kok. Ambil semuanya, ambil hal-hal yang menurut kamu tuh bisa recharge energi kamu. Karena apa? Karena yang tahu dan paham sama diri kamu ya kamu sendiri. Jadi kamu nggak bisa maksain orang lain untuk ngertiin kamu lagi capek, kamu nggak bisa, enggak gitu loh. Orang lain nggak bakalan ngerti kalau kamu lagi capek, orang lain gak bakalan peduli kalau kamu lagi stres, enggak. Yang bertanggung jawab atas keadaan kamu hari ini ya kamu, diri kamu sendiri. Maka dari itu, ingat-ingat bahwa energi kamu tuh terbatas. Pentingnya untuk saving energi, untuk kamu menjauh dulu ya dari orang-orang sekitar. Buat apa? Buat kamu recharge energi kamu, biar ketika kamu menjalankan pekerjaan atau kamu ngerjain tugas di kelas, kamu udah full power lagi nih, kamu udah ready sama gebrakan-gebrakan yang nantinya bakal gebrakin kamu, yang nantinya bakal ngerepotin kamu ya dengan hal-hal itu. Kamu udah siap, dan nantinya kamu bakal menghadapi hal-hal seperti itu dengan maksimal lagi. Dan kalau misalkan kita do something secara maksimal, kan gak akan ada penyesalan di belakang-belakangnya. Karena seperti yang kita ketahui nih ya, kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Hasilnya juga pasti nggak jauh dari apa yang kamu inginkan. Setelah ternyata hasilnya bahkan mungkin ya lebih dari apa yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan, kan kamu sendiri juga happy, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu maksain nih, kamu udah tahu baterai kamu lowbat, tapi karena kamu orang yang gak enakan, kamu maksain untuk melakukan hal itu, endingnya apa? Endingnya kamu kecewa, kamu mengecewakan diri kamu sendiri. Kayak kenapa sih tadi aku mengiyakan ajakan main ini, kan harusnya aku bisa, entah itu journaling di kamar, entah itu tidur, entah itu mandi, aku me time gitu kan. Tapi kenapa aku mengiyakan ajakan nongkrong ini, ajakan main ini gitu kan. Nanti ujung-ujungnya yang nyesel diri kamu sendiri. Dan gak cuma nyesel, kamu juga kehilangan energi kamu. Yang harusnya kamu recharge energi, malah kamu buang energi kamu. Terus kamu udah gak punya waktu lagi untuk take the rest, untuk me time. Kenapa? Karena kamu habiskan waktu-waktu kamu untuk mengiyakan ajakan mereka. Entah itu untuk main, entah itu untuk nongkrong. Intinya kamu dibuat capek sama kegiatan yang bukan maunya kamu. So guys, pada dasarnya otak manusia itu akan secara alami bakal mencari masalah-masalah yang harus otak kita selesaikan. Jadi emang kalau misalkan kita menemukan sebuah masalah, itu udah otomatis kok otak kita memang didesain untuk bekerja gitu loh. Jadi kalau misalkan ketika otak kita burn out, otak kita terlalu banyak pikiran, bingung mana dulu yang harus dikerjain, ya kamu bakalan kamu bakalan stres sendiri untuk menghadapi semua itu. Jadi kuncinya adalah gunakan energi yang kamu punya ini sebaik mungkin, dan pastiin untuk hal-hal yang kamu butuh aja, untuk hal-hal yang kamu perlu aja, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang emang kamu butuh, yang emang harus diselesaikan. Kayak misalnya nih, stop buang-buang energi untuk meratapi masa lalu yang udah jelas-jelas itu tuh udah berlalu gitu loh. Cukup fokus di masa sekarang, atau mungkin kamu terlalu overthinking kayak nanti kedepannya aku harus berapa lama lagi di sini, kedepannya aku harus jadi apa, kedepannya gimana. Gak usah kepikiran kayak gitu guys. Stop mencemaskan atau memikirkan hal-hal yang jelas-jelas belum terjadi. Jadi do best aja untuk hari ini, kayak kamu lakuin yang terbaik aja untuk hari ini, dan evaluasi setiap kegagalan yang kamu temui. Biar kedepannya, ketika kita belajar dari kegagalan, ketika kita belajar dari hal-hal yang belum berhasil, kita mengevaluasi, terus habis itu kita produksi lagi dengan bekal perbaikan-perbaikan yang udah kita ketahui ini,
insya Allah nanti kedepannya ya hasilnya bakal lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kamu nggak perlu untuk mikirin takut gagal ataupun takutnya nanti kamu stuck. Nggak usah mikirin hal yang kayak gitu. Do something aja, kayak yaudah kasih yang terbaik buat diri kamu. Dan mumpung masih muda nih ya, buat teman-teman yang seumuran aku, mungkin teman-teman masih di era usianya 20-20an, habisin jatah gagalnya sekarang kan. Untuk mungkin kamu masih malu-malu untuk membuat sebuah gebrakan, untuk membuat sebuah perubahan, habisin jatah malunya hari ini, habisin jatah gagalnya juga hari ini. Ingat kata Chef Renata, masa masih muda udah stuck gitu. Jadi kesimpulannya adalah stres yang kita rasakan seringkali gak disebabkan sama besarnya masalah yang kita hadapi, tapi lebih ke arah karena ketidakmampuan kita dalam mengolah pikiran kita, dalam mengolah emosi kita, dalam memahami kapasitas kita, dan juga kita tuh sering mengabaikan Tuhan dari diri kita sendiri untuk istirahat, untuk healing sejenak. Healing tuh gak harus selalu pergi ke tempat wisata, pergi ke tempat yang sepi gitu, enggak. Tapi healing juga bisa dimulai dari kamu journaling, kamu jogging pagi hari, kamu menikmati suasana dengan lebih santai, nggak buru-buru, nggak kejar-kejaran sama waktu gitu guys. Jadi mulai hari ini yuk sama-sama buat refleksikan diri sendiri, buat bikin badan kita tuh relax, lebih peka sama diri sendiri, lebih ngertiin diri sendiri dibandingkan kita tuh memaksakan diri buat stay sama orang, kita maksain buat adaptasi sama orang, yang akhirnya kita kehilangan diri sendiri gitu. Nggak baik ya guys. Nggak ada salahnya kita bikin orang happy, tapi kita tuh harus punya boundaries. Tetap nomor satukan diri kita. Toh ketika kita mementingkan diri kita tuh bukan berarti kita egois kok. Ketika kita memilih untuk menjaga diri kita agar kita tuh aman, agar energi kita tuh nggak terbuang sia-sia, itu nggak apa-apa banget. Karena ketika kita mementingin diri kita tuh nggak merugikan orang lain. Ketika kita memilih diri kita buat istirahat, memilih diri kita untuk me time, itu sama sekali nggak merugikan orang lain. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Makasih banyak. Buat kalian yang lagi punya masalah-masalah hidup dan butuh teman cerita, tulis aja di kolom komentar, pasti aku baca, pasti aku reply juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya guys, biar kita makin kenal. Terus habis itu kamu juga bisa follow Instagram aku @ValiaGraceCraft_9. Semoga video ini bermanfaat. So, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Aku Valia Grace Craft. See you in the next video. Bye bye guys.